Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas apa saja sih 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional, dan sekarang kita akan membahas mengenai pengaplikasian pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Sebenarnya penerapan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran ini beragam sekali ya teman-teman caranya. Namun kali ini kita akan menyusun penerapan pembelajaran sosial emosional dengan case kesepakatan kelas. Oke, untuk video pembelajaran lebih lanjutnya kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Oke teman-teman, case mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita pilih di awal, itu merupakan case kesepakatan kelas dalam pengumpulan tugas. Jadi, bagaimana penerapan pembelajaran social emotional learning peserta didik dalam melakukan kesepakatan kelas dalam mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh pendidik. Oke teman-teman, kita bahas pertama dari kompetensi yang pertama, yakni kesadaran diri atau self-awareness. Jadi di sini ada 2 poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama bahwa setiap peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Haknya peserta didik apa? Mendapatkan kegiatan pembelajaran. Kemudian haknya peserta didik adalah belajar mandiri dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajibannya apa? Kewajibannya salah satunya adalah dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik. Kemudian poin kedua adalah mengerjakan tugas adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap peserta didik. Jadi di sini peserta didik diberikan kesadaran bahwa ia memiliki hak dan kewajibannya. Apabila hak dia dipenuhi oleh sekolah, oleh pendidik, maka ia juga harus melakukan kewajibannya agar hak dan kewajibannya itu seimbang. Jadi haknya sudah dipenuhi oleh pihak sekolah, maka peserta didik harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang pendidik, salah satunya adalah mengerjakan tugas. Yang kedua yakni manajemen diri atau self-management. Di sini ada beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama adalah setiap mata pelajaran memiliki tugas tersendiri. Di sini kita sebagai pendidik juga harus memberikan kesadaran bagi peserta didik bahwa tugas-tugas yang didapatkan oleh peserta didik ini tidak hanya dari satu guru saja, melainkan ada beberapa guru. Misalkan ada tugas dari guru-guru matematika, tugas dari guru IPS, tugas dari guru IPA, dan lain sebagainya. Kemudian setiap peserta didik memiliki aktivitas yang beragam. Aktivitas yang dimaksudkan di sini tidak hanya aktivitas mengenai kegiatan belajar mengajar di kelas ya teman-teman, melainkan aktivitas lain, misalkan ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti, kemudian kegiatan intrakurikuler yang diikuti, atau kegiatan lain di luar kegiatan sekolah, misalkan ada les piano, dan lain sebagainya. Nah, untuk peserta didik ini dapat mengatur waktunya, bagaimana agar semua tugas dari beberapa guru tersebut dapat dijalankan, kemudian bagaimana juga mengatur waktunya agar aktivitas yang beragam, aktivitas yang padat tersebut tidak menghambat peserta didik untuk mengerjakan tugas yang dimilikinya gitu. Jadi caranya adalah dengan menyusun skala prioritas dalam melakukan aktivitas. Oke, misalkan hari Senin ada PR matematika sama PR IPS. Oh, ternyata PR matematika itu lebih sulit dan jumlah soalnya lebih banyak. Berarti PR matematika dicicil lebih awal. Jika dikumpulkannya hari Senin, bisa dicicil mungkin dari hari Jumat, Sabtu, dan lain sebagainya. Kemudian PR IPS-nya bisa dikerjakan pada malam hari, jadi malam Senin seperti itu. Kemudian jika memang aktivitasnya padat, oke misalkan PR matematika sama PR IPS, oh rencananya itu dikerjakan di hari Minggu PR matematikanya. Ternyata pada pagi harinya ada kegiatan les basket, kemudian sorenya ada les piano. Berarti tugas matematikanya dicicil lebih awal, misalkan mulai dari malam Jumat, kemudian malam Sabtu, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi skala prioritas ini difungsikan agar peserta didik tahu nih, mana tugas yang harus didahulukan, mana tugas yang bisa dikerjakan setelahnya, dan tugas yang dikerjakan berikut-berikutnya. Sehingga banyaknya tugas dan banyaknya aktivitas tidak akan menghambat peserta didik untuk menyelesaikan kewajibannya mengerjakan tugas di setiap mata pelajaran.
Kemudian yang kedua yakni memiliki kesadaran sosial atau social awareness. Di sini ada 2 poin penting ya teman-teman. Yang pertama adalah setiap peserta didik memiliki aktivitas tersendiri dan ada faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas kegiatan peserta didik. Di sini poin memiliki kesadaran sosial ini berkaitan dengan orang lain ya teman-teman. Jadi bukan tentang diri sendiri melainkan kita dengan orang lain. Kan yang poin pertama itu setiap peserta didik memiliki aktivitas tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan tugas kelompok. Jadi bagaimana sih peserta didik itu memiliki kesadaran sosial, tenggang rasa, oh ternyata misalkan ada tugas dari guru matematika, tugasnya secara kelompok. Tugasnya diberikan pada hari Senin, dikumpulkan juga pada hari Senin. Kemudian dalam satu kelompok ada 4 orang. Oh ternyata yang 2 ingin mengerjakan setelah pulang sekolah. Ternyata 2 lainnya ada rapat OSIS gitu sehingga tidak bisa pulang sekolah. Di sini peserta didik yang ingin mengerjakan ketika pulang sekolah juga harus mengetahui bahwa oh temannya tidak ada. Berarti di sini kita bisa mencari waktu lain untuk agar bisa mengerjakan tugas tersebut secara bersama-sama. Entah itu di hari Selasa pulang sekolahnya, atau mungkin di hari Minggu karena lebih leluasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal yang memengaruhi aktivitas kegiatan peserta didik. Faktor eksternal ini beragam ya teman-teman. Oke, misalkan ada tugas matematika ingin dikerjakan pada hari Senin. Oh, ternyata ada yang satu sakit, jadi dia tidak ingin mengerjakan tugas itu bukan berarti karena dia tidak ingin berkontribusi dalam tim, tapi memang karena sakit. Sehingga di sini teman-temannya atau peserta didik lain yang ada di satu kelompok harus memiliki kesadaran sosial. Oke, temanku sakit. Oke, nggak apa-apa karena deadline-nya misalkan hari Selasa. Jadi Senin diberikan tugas, Selasa dikumpulkan. Jadi ya udah kita kerjakan dulu bertiga. Kemudian temannya yang sakit nanti bisa bantu jarak jauh dengan memberi referensi materi dan lain sebagainya. Ini merupakan poin pentingnya kesadaran sosial bagi peserta didik. Kemudian yang keempat adalah mampu membuat relasi atau relation skill. Di sini ada 3 poin yang harus kita dalami teman-teman. Yang pertama yakni jenis tugas, ada yang individu dan kelompok. Kemudian yang kedua, komunikasi dalam setiap pengerjaan tugas. Dan yang ketiga, kerjasama serta solidaritas. Jadi teman-teman, kalau misalkan tugasnya individu, itu akan lebih mudah untuk mengakomodir karena hanya melibatkan diri sendiri. Oke, misalkan Senin waktu luangnya adalah pulang sekolah, bisa mengerjakan tugas pulang sekolah. Atau misalkan Senin luangnya ketika malam hari, maka ia bisa mengerjakan tugas malam hari. Namun, di sini yang akan menjadi poin apabila tugas tersebut kelompok. Definisi kelompok kan tidak hanya 1 orang, 2 orang atau lebih, sehingga dalam pengerjaan tugas ini secara kelompok sangat membutuhkan kemampuan relasi atau relation skill. Karena yang poin kedua teman-teman, komunikasi dalam setiap pengerjaan tugas. Yang pertama kita harus melakukan komunikasi. Oke, misalkan hari Senin aku tidak bisa, ada latihan ekstrakurikuler A. Kemudian malamnya yang lain ada tidak bisa karena ada rapat OSIS dan lain sebagainya. Jadi memang komunikasi ini penting. Oke, misalkan oh ternyata pulang sekolah nggak bisa, kemudian malam harinya tidak bisa, berarti besok Selasanya misalkan pulang sekolah, atau ketika Selasanya pulang sekolah tidak bisa, oh kita bisa mengerjakan malamnya, mungkin malamnya karena rumahnya jauh bisa menggunakan aplikasi Meet seperti Gmeet, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kerjasama dan solidaritas. Jadi, komunikasi yang baik, teman-teman, ini dapat memunculkan atau membibit adanya kerjasama dan solidaritas. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik antar satu dan lain anggota kelompok, kerjasama dan solidaritas tidak akan terjalin dengan baik. Sehingga inilah pentingnya membuat relasi, relationship, dan komunikasi antar peserta didik. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yakni membuat keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Yang pertama, konsekuensi dalam setiap keputusan yang dilakukan dan kolaboratif atas keputusan yang dilakukan. Jadi teman-teman, ini adalah case-nya kan kesepakatan kelas dalam mengumpulkan tugas. Jadi sebenarnya ada 2 konsekuensi gitu. Apabila peserta didik tersebut mampu mengerjakan tugas tepat waktu, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya ia akan mendapatkan nilai maksimal.
Kemudian kalau misalkan dia mengumpulkan tugas telat, maka tentunya ada konsekuensi juga yang harus ia dapatkan. Misalkan nilainya dikurangi karena ia tidak mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian kolaboratif atas keputusan yang dilakukan. Jadi kolaboratif kalau misalkan memang mengumpulkan tugas pada waktunya, maka ia mau untuk mendapatkan nilai yang baik pun kalau misalkan ia mengerjakan tugas dengan keterlambatan, maka ia kolaboratif apabila nilai yang didapatkan harus dikurangi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di tahap kesimpulan, jadi itu adalah case dari penerapan pembelajaran social emotional learning dalam kegiatan pembelajaran dengan mengambil case kesepakatan kelas dalam pengumpulan tugas. Jadi di sini kesimpulannya adalah pembelajaran social emotional learning terdiri dari 5 kompetensi. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Jadi diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran bahwa setiap peserta didik ini memiliki hak dan kewajiban. Haknya adalah mendapatkan pengajaran, sedangkan kewajibannya adalah menjalankan tugas, salah satunya. Kemudian yang kedua yakni manajemen diri, di mana peserta didik ini memang memiliki berbagai aktivitas yang beragam, berbagai tugas-tugas juga yang diberikan oleh pendidik-pendidik lain dari mata pelajaran lain. Namun, peserta didik harus memiliki kesadaran diri untuk memanajemen diri sebaik mungkin agar aktivitas yang beragam dan banyaknya tugas yang diberikan oleh pendidik tidak akan menghambat peserta didik tersebut untuk menyelesaikan semuanya atau untuk memaksimalkan semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan manajemen diri dan menyusun skala prioritas. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kesadaran sosial. Jadi, peserta didik harus menyadari bahwa terkadang ada faktor eksternal yang menghambat seseorang tersebut untuk memaksimalkan kegiatan pembelajarannya seperti itu. Jadi kesadaran sosial ini diperlukan agar peserta didik memiliki kepekaan dan empati terhadap keadaan dan kondisi yang ada di sekitarnya, baik dengan rekan sebayanya, rekan sekelasnya, rekan setimnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mampu membuat relasi atau relation skill. Ini juga sangat penting, teman-teman. Kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan komunikasi yang efisien, bagaimana peserta didik mampu untuk menyusun sebuah tim, mampu berkolaborasi, bekerja sama, hingga meningkatkan solidaritas dalam tim. Ini sangat penting dilakukan terutama untuk tugas-tugas atau proyek-proyek dalam bentuk tim atau kelompok. Kemudian yang terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Jadi diaplikasikan bahwa ketika seseorang tersebut berani untuk mengambil keputusan, misalkan dalam pengerjaan tugas, dia tepat waktu, maka ia harus bersedia apabila dia mendapatkan poin lebih. Pun ketika ia mengambil keputusan bahwa ia akan terlambat dalam mengumpulkan tugas, maka ia juga harus bersiap, harus kolaboratif apabila nilai yang dimilikinya harus dikurangi. Jadi seperti itu teman-teman. Penerapan penerapan pembelajaran social emotional learning dalam kegiatan pembelajaran. Dengan case kesepakatan kelas dalam mengumpulkan tugas. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video pembelajaran penerapan pembelajaran sosial emotional learning dalam kegiatan pembelajaran. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa memberikan tambahan wawasan, pengalaman, pengetahuan teman-teman dalam kegiatan pembelajaran. Oke teman-teman, terima kasih and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.